Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Eilat menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eilat mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama.
Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza.
Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanaun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanaun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, Savage, watch till the end. signifikan di Gaza setelah serangan darat dilancarkan. Kondisi ini menunjukkan jika tentara Israel tak bisa melenyapkan Hamas sepenuhnya. Di waktu yang sama, ia juga memuji Hizbullah. Disebutnya apa yang terjadi di perbatasan utara saat ini merupakan pencapaian Hizbullah. Hizbullah bahkan secara terbuka mengejek Israel dan menyerang wilayah pendudukan kapanpun. Kegagalan pendudukan Israel tidak hanya terjadi di bidang militer. Pada Jumat 18 November, Lembaga Keamanan Israel sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengurangi jumlah tentara cadangan dan mendemobilisasi beberapa dari mereka. Media Israel menjelaskan bahwa hal ini terjadi setelah kerusakan akibat ketidakhadiran mereka di rumah dan tempat kerja, sehingga kondisi ini berpengaruh terhadap perekonomian. Diketahui pemukim Israel meninggalkan rumah mereka di wilayah Gaza dan bagian utara wilayah Palestina yang diduduki. Alasannya karena warga Israel ketakutan terhadap kelompok perlawanan di kedua front. Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel.
Bahkan kini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas.
Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanoun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanoun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Seorang pejabat Israel menyebut jika militernya mengalami kekalahan di front utara. Hal ini lantaran pemukim terus meninggalkan rumah mereka setelah konflik dengan Hamas meluas. Kekalahan militer Israel di front utara disampaikan oleh anggota Parlemen Pendudukan Israel dan mantan Menteri Keamanan Avigdor Lieberman pada hari Sabtu 18 November 2023. Menurutnya, Hizbullah akan terus menggempur front utara sampai jalur Gaza berhenti diserang IDF. Ia lantas mengkritik IDF dengan menyebut tak ada perubahan signifikan di Gaza setelah serangan darat dilancarkan. Kondisi ini menunjukkan jika tentara Israel tak bisa melenyapkan Hamas sepenuhnya. Di waktu yang sama, ia juga memuji Hizbullah. Disebutnya apa yang terjadi di perbatasan utara saat ini merupakan pencapaian Hizbullah. Hizbullah bahkan secara terbuka mengejek Israel dan menyerang wilayah pendudukan kapanpun. Kegagalan pendudukan Israel tidak hanya terjadi di bidang militer. Pada Jumat 18 November, Lembaga Keamanan Israel sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengurangi jumlah tentara cadangan dan mendemobilisasi beberapa dari mereka. Media Israel menjelaskan bahwa hal ini terjadi setelah kerusakan akibat ketidakhadiran mereka di rumah dan tempat kerja, sehingga kondisi ini berpengaruh terhadap perekonomian. Diketahui pemukim Israel meninggalkan rumah mereka di wilayah Gaza dan bagian utara wilayah Palestina yang diduduki. Alasannya karena warga Israel ketakutan terhadap kelompok perlawanan di kedua front. Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman.
Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah.
Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap Rumah Sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas.
Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Seorang pejabat Israel menyebut jika militernya mengalami kekalahan di front utara. Hal ini lantaran pemukim terus meninggalkan rumah mereka setelah konflik dengan Hamas meluas. Kekalahan militer Israel di front utara disampaikan oleh anggota Parlemen Pendudukan Israel dan mantan Menteri Keamanan Avigdor Lieberman pada hari Sabtu 18 November 2023. Menurutnya, Hizbullah akan terus menggempur front utara sampai jalur Gaza berhenti diserang IDF. Ia lantas mengkritik IDF dengan menyebut tak ada perubahan signifikan di Gaza setelah serangan darat dilancarkan. Kondisi ini menunjukkan jika tentara Israel tak bisa melenyapkan Hamas sepenuhnya. Di waktu yang sama, ia juga memuji Hizbullah. Disebutnya apa yang terjadi di perbatasan utara saat ini merupakan pencapaian Hizbullah. Hizbullah bahkan secara terbuka mengejek Israel dan menyerang wilayah pendudukan kapanpun. Kegagalan pendudukan Israel tidak hanya terjadi di bidang militer. Pada Jumat 18 November, Lembaga Keamanan Israel sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengurangi jumlah tentara cadangan dan mendemobilisasi beberapa dari mereka. Media Israel menjelaskan bahwa hal ini terjadi setelah kerusakan akibat ketidakhadiran mereka di rumah dan tempat kerja, sehingga kondisi ini berpengaruh terhadap perekonomian. Diketahui pemukim Israel meninggalkan rumah mereka di wilayah Gaza dan bagian utara wilayah Palestina yang diduduki. Alasannya karena warga Israel ketakutan terhadap kelompok perlawanan di kedua front. Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November.
Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza
Dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanon dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis.
Seorang pejabat Israel menyebut jika militernya mengalami kekalahan di front utara. Hal ini lantaran pemukim terus meninggalkan rumah mereka setelah konflik dengan Hamas meluas. Kekalahan militer Israel di front utara disampaikan oleh anggota Parlemen Pendudukan Israel dan mantan Menteri Keamanan Avigdor Lieberman pada hari Sabtu 18 November 2023. Menurutnya, Hizbullah akan terus menggempur front utara sampai jalur Gaza berhenti diserang IDF. Ia lantas mengkritik IDF dengan menyebut tak ada perubahan signifikan di Gaza setelah serangan darat dilancarkan. Kondisi ini menunjukkan jika tentara Israel tak bisa melenyapkan Hamas sepenuhnya. Di waktu yang sama, ia juga memuji Hizbullah. Disebutnya apa yang terjadi di perbatasan utara saat ini merupakan pencapaian Hizbullah. Hizbullah bahkan secara terbuka mengejek Israel dan menyerang wilayah pendudukan kapanpun. Kegagalan pendudukan Israel tidak hanya terjadi di bidang militer. Pada Jumat 18 November, Lembaga Keamanan Israel sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengurangi jumlah tentara cadangan dan mendemobilisasi beberapa dari mereka. Media Israel menjelaskan bahwa hal ini terjadi setelah kerusakan akibat ketidakhadiran mereka di rumah dan tempat kerja, sehingga kondisi ini berpengaruh terhadap perekonomian. Diketahui pemukim Israel meninggalkan rumah mereka di wilayah Gaza dan bagian utara wilayah Palestina yang diduduki. Alasannya karena warga Israel ketakutan terhadap kelompok perlawanan di kedua front. Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat.
Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu.
Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Seorang pejabat Israel menyebut jika militernya mengalami kekalahan di front utara. Hal ini lantaran pemukim terus meninggalkan rumah mereka setelah konflik dengan Hamas meluas. Kekalahan militer Israel di front utara disampaikan oleh anggota Parlemen Pendudukan Israel dan mantan Menteri Keamanan Avigdor Lieberman pada hari Sabtu 18 November 2023. Menurutnya, Hizbullah akan terus menggempur front utara sampai jalur Gaza berhenti diserang IDF. Ia lantas mengkritik IDF dengan menyebut tak ada perubahan signifikan di Gaza setelah serangan darat dilancarkan. Kondisi ini menunjukkan jika tentara Israel tak bisa melenyapkan Hamas sepenuhnya.
Di waktu yang sama, ia juga memuji Hizbullah. Disebutnya apa yang terjadi di perbatasan utara saat ini merupakan pencapaian Hizbullah. Hizbullah bahkan secara terbuka mengejek Israel dan menyerang wilayah pendudukan kapanpun. Kegagalan pendudukan Israel tidak hanya terjadi di bidang militer. Pada Jumat 18 November, Lembaga Keamanan Israel sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengurangi jumlah tentara cadangan dan mendemobilisasi beberapa dari mereka. Media Israel menjelaskan bahwa hal ini terjadi setelah kerusakan akibat ketidakhadiran mereka di rumah dan tempat kerja, sehingga kondisi ini berpengaruh terhadap perekonomian. Diketahui pemukim Israel meninggalkan rumah mereka di wilayah Gaza dan bagian utara wilayah Palestina yang diduduki. Alasannya karena warga Israel ketakutan terhadap kelompok perlawanan di kedua front. Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Eilat menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eilat mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain.
Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, selain itu, Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel. perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji
Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu.
Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Yonis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman.
Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah.
Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas.
Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel.
Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel.
Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera.
Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tank
random dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanun dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanun tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel.
Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel.
Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional.
Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanoun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanoun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Eilat menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eilat mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut.
Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Yonis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel.
Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas.
Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya
kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanot dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan.
Gerakan boykot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas.
Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanoun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanoun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Eilat menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eilat mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain.
Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis.
Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah.
Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus.
Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya
Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Eilat menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eilat mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama.
Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza.
Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanoun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanoun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera.
Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah.
Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanon dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat.
Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel.
Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional.
Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanoun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanoun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Eilat menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eilat mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut.
Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel.
Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas.
Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza
Dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanon dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas.
Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa.
Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer.
Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanoun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanoun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional
emosional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401.
Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Yonis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi Wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara.
di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus.
Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanon dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya
Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama.
Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza.
Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanaun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanaun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera.
Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tanpa
random dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanon dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel.
Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel.
Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional.
Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanaun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanaun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Eilat menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eilat mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut.
Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel.
Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas.
Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya
kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanot dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan.
Gerakan boykot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Eilat menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eilat mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas.
Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanoun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanoun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Eilat menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eilat mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain.
Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis.
Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi Wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah.
Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus.
Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer gerakan jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya
Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Eilat menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eilat mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama.
Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Yonis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza.
Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanoun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanoun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera.
Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer gerakan jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah.
Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanon dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat.
Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel.
Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional.
Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanaun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanaun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Eilat menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eilat mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut.
Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel.
Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas.
Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya
kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanon dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan.
Gerakan boykot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas.
Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanoun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanoun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Eilat menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eilat mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain.
Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis.
Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu, Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah.
Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus.
Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer gerakan jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanon dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya
Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama.
Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza.
Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanaun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanaun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera.
Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer gerakan jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tank
random dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanon dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel.
Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel.
Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional.
Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanaun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanaun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut.
Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel.
Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas.
Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza
Dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas.
Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa.
Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer.
Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanaun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanaun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji
memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu.
Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Yonis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman.
Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah.
Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanot dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas.
Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel.
Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Yonis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi Wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel.
Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera.
Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tanpa
random dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanon dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel.
Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel.
Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional.
Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanoun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanoun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut.
Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel.
Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas.
Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza
Dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas.
Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa.
Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer.
Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanoun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanoun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional
emosional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401.
Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Yonis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi Wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara.
di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus.
Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer gerakan jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya
Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Eilat menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eilat mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama.
Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza.
Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanaun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanaun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera.
Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer gerakan jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah.
Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru tandem dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanon dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi Lapis Baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manase yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat.
Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel.
Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidin yang mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional.
Pertempuran sengit antara Brigade Al-Qassam dan militer Israel pecah di Beit Hanaun. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Qassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanaun tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas. Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Eilat menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Eilat mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut.
Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk provinsi selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza, dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Yonis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel.
Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Hassam, Abu Ubaidah mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat internasional. Oleh karenanya, Israel harus dihukum di pengadilan internasional. Pertempuran sengit antara Brigade Al-Hassam dan militer Israel pecah di Beit Hanon. Sejumlah tentara rezim Zionis pun dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Pertempuran tersebut dilakukan dari jarak dekat. Brigade Al-Hassam memburu banyak tentara pendudukan dengan granat berpeluncur roket, senjata penembak jitu, dan senjata jarak dekat. Perlawanan ini membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Hassam, tentara Israel yang tewas diseret oleh rekannya. Ada pula yang dibiarkan tergeletak di tanah. Rezim Zionis sendiri disebut dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya Gerakan boikot terhadap produk-produk buatan Israel dan produk yang berafiliasi dengan Israel diklaim telah berhasil. Dengan aksi tersebut, Israel disebut-sebut mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan membiayai perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com, konflik Israel-Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan yang menjadi sasaran boikot mulai dilanda krisis pendapatan. Gerakan boikot sukses menekan roda perekonomian perusahaan asal Israel. Bahkan kini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikabarkan mulai kesulitan mendapatkan pemasukan, terutama untuk membiayai angkatan militernya di tengah lonjakan utang yang mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, belum ada laporan resmi terkait nilai kerugian yang diderita oleh Israel. Namun menurut data yang dirilis Al Jazeera, pada tahun 2018 lalu Israel sempat merugi hingga 11,5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun butut gerakan boikot produk pro-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menuai kecaman. Pemerintahan Netanyahu dinilai menyembunyikan jumlah korban tewas tentara Israel yang perang melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel yang tewas dalam perang diduga telah mencapai 2.985 prajurit. Pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak militer hanya sebanyak 371 orang sejak pecahnya konflik di Gaza. Namun seorang jurnalis Israel mengungkapkan hal berbeda. Pasalnya tentara Israel yang tewas mencapai 2.985. Sementara jumlah korban luka telah mencapai 11.600 tentara, di mana jumlah tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan jumlah yang diakui oleh pemerintah. Dilansir dari Reuters, hal itu diungkapkan oleh jurnalis Israel melalui media sosial X pada Jumat 17 November. Apabila klaim tersebut benar, hal itu disebut-sebut menjadi bukti kemenangan bagi Hamas.
Diketahui dalam cuitannya, jurnalis Israel itu juga mengecam Netanyahu karena melibatkan Israel dalam perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu seolah dipermalukan oleh negaranya sendiri. Pasalnya media Israel memberitakan bahwa tentara Zionis tak mungkin bisa menghancurkan Hamas hingga menyelamatkan sandera. Dikutip dari Middle East Monitor, salah satu media Israel yang memberitakan hal tersebut adalah Radio Angkatan Darat Israel. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa para ahli dan mantan pejabat keamanan Israel justru meremehkan negaranya sendiri dan Netanyahu. Pasalnya, Tel Aviv tidak mungkin menggabungkan tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas dan menyelamatkan para sandera. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Kepala Departemen Operasi, yakni Jenderal Angkatan Darat Cadangan Giora Eilat. Ia pun memuji Hamas sebagai sebuah organisasi yang belum terpecah. Kondisi itu bukan karena kepemimpinannya yang masih ada, namun kondisi tersebut lantaran tujuan Hamas sangat sederhana, yakni bertahan dan tabah. Jenderal Allen menambahkan pertempuran Hamas dan Israel masih berada pada puncaknya. Pasalnya Hamas masih terus bertahan dan menahan sebagian dari para sandera. Maka Jenderal Allen mengasumsikan bahwa Israel pada tahap tertentu akan terpaksa berhenti karena tekanan internasional atau alasan lain. Media Israel melaporkan bahwa dari hasil penyelidikan keamanan internal menemukan bahwa helikopter Israel yang tiba di lokasi festival musik selama operasi pada 7 Oktober 2023 menewaskan sejumlah peserta. Sementara Hamas disebut tak mengetahui adanya pesta yang dihadiri ratusan warga tersebut. Menurut penilaian keamanan Israel, Hamas baru mengetahui adanya festival Nova di Kibbutz Reim setelah pesawat layang mencapai daerah tersebut dan drone mengudara. Surat kabar Israel mengatakan bahwa penyelidikan polisi Israel atas insiden tersebut menemukan bahwa Hamas memang telah merencanakan penyerangan, namun menemukan pesta tersebut selama infiltrasi itu sendiri. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa beberapa peserta acara tersebut ditembak oleh helikopter serang Israel. Helikopter itu dikerahkan ke lokasi kejadian setelah operasi Banjir Al-Aqsa dimulai dan pejuang Brigade Al-Hassam mencapai daerah tersebut. Festival ini awalnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat, serta pada Selasa malam pada minggu yang sama. Akan tetapi, militer Israel mengizinkan penyelenggara untuk juga mengadakannya pada hari Sabtu, di mana Hamas memulai operasinya. Perubahan pada menit-menit terakhir berdasarkan penilaian tersebut memperkuat kesimpulan bahwa perlawanan Palestina tidak menyadari bahwa ada pesta yang diadakan di daerah tersebut saat melancarkan operasi. Laporan ini serupa dengan pengakuan salah seorang pemukim Israel yang menyaksikan operasi Banjir Al-Aqsa. Ia menegaskan bahwa beberapa pemukim dibunuh di tangan pasukan pendudukan Israel. Hal itu lantaran IDF terlibat perlawanan sengit dengan Hamas. Tak puas dengan serangan ke rumah sakit, Israel juga menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi. Dalam video yang beredar, Israel terlihat mengolok-olok Hamas dengan memainkan komputer dan peralatan yang hancur karena pemboman Israel. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, salah satu pasukan IDF dengan wajah kegirangan memainkan komputer yang rusak. Mereka tampak begitu bangga menduduki bangunan yang baru saja mereka hancurkan. Sebagaimana diketahui pada hari Jumat 17 November kemarin, serangan Israel menargetkan sekolah Al-Falah yang menampung ribuan pengungsi di lingkungan Al-Zaitun Selatan, kota Gaza. Serangan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan orang-orang yang terluka. Lebih dari 20 orang tewas dan 100 lainnya terluka dalam pemboman sekolah Al-Falah. Israel juga melanjutkan serangan udara dan artileri yang mematikan di bagian lain Gaza, termasuk Provinsi Selatan Khan Yunis. Serangan udara Israel di Gaza berulang kali menargetkan rumah sakit, bangunan tempat tinggal, masjid, dan gereja. Serangan terakhir dilakukan terhadap rumah sakit Al-Shifa ketika komunikasi di Gaza lagi-lagi terputus. Pasukan Brigade Al-Quds mengatakan terus berupaya menargetkan kendaraan Zionis yang berada di wilayah Gaza. Dalam serangan terbaru, sayap militer Gerakan Jihad Islam di Palestina pada Sabtu 18 November mengumumkan penargetan 10 kendaraan militer pasukan Zionis di daerah serangan ke jalur Gaza. Hal ini dilakukan di tengah serangan Zionis yang berada di Gaza
Dan Brigade Al-Quds menargetkan 7 tank Zionis dalam operasi terpisah di Tal Al-Hawa dan Al-Sabra, barat daya kota Gaza. Tak hanya itu, mereka juga mengumumkan mujahidinnya mampu menghancurkan 2 tank Zionis dan sebuah bulldozer pada Jumat 17 November, sehingga total sebanyak 10 tank gosong dalam serangan terakhir. Hal ini turut dibenarkan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah. Kendaraan Zionis dikabarkan hancur lebur diserang peluru, tandon, dan RPG. Serangan ini dilaporkan terjadi di Beit Hanod dan sebelah barat Beit Lahia. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan pasukannya berhasil menghancurkan 62 tank Zionis dalam waktu 4 hari kemarin. Mereka juga membunuh sedikitnya 9 tentara dalam 2 operasi terpisah 3 hari lalu. Pasukan pertahanan Israel mengungkapkan 6 tentara lagi tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Total tentara Israel yang tewas di Gaza saat ini menjadi 63 orang. Korban terbaru sebagian besar adalah tentara cadangan di divisi lapis baja yang dipanggil untuk bertugas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Satu di antara korban tewas tersebut merupakan Kapten Eden Profesor Malevi Manasseh yang merupakan komandan peleton di Batalion 52 Brigade 401. Pengumuman tewasnya 6 tentara Israel ini menambah daftar kerugian yang dialami Zionis. Perlawanan Hamas ini dilakukan setelah Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmad Bahar, tewas. Ia dikabarkan tewas pada Jumat 17 November 2023 akibat serangan udara pasukan pertahanan Israel. Selain menjadi wakil Dewan Legislatif, Bahar merupakan Ketua Dewan Syura Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengecam serangan Israel itu. Ia mendesak internasional segera mengambil tindakan terhadap Israel. Perlawanan terbaru Hamas membuat pukulan keras terhadap posisi Israel. Banyak tentara rezim Zionis di kota Beit Hanon tewas. Kabar ini dilaporkan oleh TV Al-Mayadin pada Sabtu 18 November 2023. Ditambahkannya, pasukan rezim Zionis juga dikejutkan dengan bertambahnya jumlah pasukan perlawanan Palestina, terutama di front barat laut jalur Gaza. Perlawanan Hamas disebut tak hanya berfokus di jantung kota-kota jalur Gaza. Mereka saat ini mencoba memperluas penyerangan di garis belakang musuh, khususnya wilayah-wilayah perbatasan jalur Gaza. Selain itu, menyasar di tengah pusat-pusat konsentrasi pasukan rezim Zionis. Sementara pada Jumat 17 November malam, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan dalam 48 jam terakhir, 62 kendaraan militer rezim Zionis dihancurkan. Kendaraan militer tersebut termasuk tank, kendaraan pengangkut personel, dan bulldozer. Sementara Ahmad Bahar, Wakil Ketua Dewan Legislatif Palestina, dilaporkan tewas akibat serangan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanaani, mengucapkan bela sungkawa. Menurutnya, Israel telah melakukan kejahatan serius dan anti kemanusiaannya kepada masyarakat